Ya teman-teman Pukutan Pring, kali ini kami berada di situs Wates Umpak. Situs ini sudah banyak diliput oleh beberapa channel YouTube ya. Mungkin teman-teman sudah kenal seperti apa itu situs Wates Umpak. Tapi ada sesuatu yang masih belum teman-teman ketahui dari keadaan dari situs Wates Umpak itu. Apakah itu? Saksikan terus dalam penelusuran kami di Pukutan Pring. Ini teman-teman, nah ini Mas Kaisa juga dapat ini ya, kayak kubah masjid. Iya, kayak kubah gitu ya. Kalau lihat dari sini kayaknya memang seperti kayak kubah ya, kayak. Iya ya, bisa jadi zaman itu mereka sudah mencampur dari beberapa gaya seni begitu ya. Ini Mas Kaisa, ada bekas telapak kaki hewan. Kalau Mas Kaisa menebaknya kira-kira kayak seperti bekas telapak kaki hewan apa? Masa rubah ini? Apa rubah? Bukan? Ya bisa jadi anjing kah? Rubah zaman dulu atau anjing zaman dulu? Saat ini, kalau ini bukan jari kaki ya, tapi ini mungkin yang jari kaki. 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 jari kaki. Apa ya? Babi atau mungkin atau anjing waktu itu. Ya wallahu alam. Ada bekas. Mungkin perlu di-shot lebih detail. Ya, kita bisa lihat sendiri Mas Eko, padahal zaman itu belum ada universitas ya, yang istilahnya yang sekarang kan ada namanya teknik sipil. Betul. Teknik sipil kan membangun tentang sebuah teknik struktur atau macam-macam. Tapi pada saat itu sudah otak mereka pada zaman itu sudah sedemikian rupa sampai sekokoh ini juga ya, sampai detik ini menciptakan begitu ya. Iya, benar. Mereka berkarya begitu ya. Iya, sangat mengagumkan kan ya. Iya betul. Luar biasanya pada zaman itu, atau mungkin juga disertai dengan doa-doa mungkin ya. Betul, iya pastinya ya pastinya. Ini adalah karya cipta seni dari leluhur kita. Mereka membuat dari bahan material tanah yang dibentuk menjadi batu bata merah begitu. Belum ada semen waktu itu ya? Waktu itu belum ada semen. Seperti ada perpaduan begitu melihat dari reliefnya ya. Karena Majapahit itu unik teman-teman. Kalau melihat dari kerajaan sebelumnya, Kahuripan, Singosari, itu mereka masih condong ke negara yang didoktrin dulu seperti India begitu itu. Karya-karyanya ikut lebih condong ke negara situ gitu. Tapi Majapahit tidak, mereka sudah bisa memadukan budaya di Jawa ini terutama, dan ini merupakan alkulturasi dari budaya kita begitu ya. Mungkin cara mereka dulu ya untuk menjaga candi ini, sehingga di atas candi ini diberi seperti menyerupai batu nisan begitu Mas Kaisa. Caranya mereka untuk menjaga. Makam fiktif itu ya tidak ada jasad di dalamnya. Oh gitu. Ini bukan aku ngarang loh, tapi dari keterangan juru kunci di sini memang seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini makamnya. Dan uniknya batu nisan yang dipakai dari makam ini adalah terbuat dari batu bata merah kuno begitu, yang dibentuk menyerupai batu nisan begitu. Coba dilihat, di-shot dengan kamera, dilihat batu nisannya, dan ternyata itu bukan batu nisan, tapi itu adalah bagian bata-bata di sini yang sudah berserakan diambil dijadikan makam, dijadikan batu nisan.
sini ada merupakan struktur batu bata yang dulunya ini memanjang sekitar nyampe ke jalan alternatif itu, gitu. Kurang lebih 100 meter. Ya. Dan itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, sawah ini, di dalam sawah ini, teman-teman, di sini masih banyak struktur batu bata. Terus, menurut keterangan dari juru kunci di sini, di tengah-tengah sawah itu, di situ ada sumur kuno, Mas Kaisang. Tapi memang sengaja ditimbun, karena memang ini merupakan sawah gitu. Tengah-tengah sawah. Ya, di tengah-tengah sawah situ ada sumur kuno, ada sumur kuno. Terus yang keempat, di sebelah barat daya dari situs Candi Wates Umpak ini, di situ teman-teman. Nah, di orang yang pakai mesin traktor ya, manual. Ya traktor manual itu. Nah, di situ dulu ada gapuro. Nah, di situ kan ada orang yang bajak sawah itu, yang pakai mesin itu. Nah, di situ dulu ada gapuro. Dan gapuro itu, bata-bata merah kunonya itu memang sengaja diambilin, Mas Kaisa. Oh, gitu. Ya, di tahun-tahun 80 itu memang sengaja diambil, seperti ada penjarahan massal gitu. Karena memang waktu itu batu bata merah itu ada harganya gitu, Mas Kaisa. Kalau keterangan dari Pak Sulimin itu, kalau nggak salah satu pick up itu ya, itu sekitar 7.000 zaman itu. Zaman itu Ya, dibuat untuk pencampuran semen, begitu, dan disetor ke Surabaya. Untuk ukuran batu bata merah di sini, teman-teman, bervariatif ya. Ada yang panjang begitu, ada yang tebal banget. Ini yang terlihat saja ya, karena memang di sini patah. Dan ini ketebalannya berapa ini? 9, tebalan 9, dengan lebar 26 lebarnya, panjangnya nggak tahu. Tapi kalau ini teman-teman, ini yang lebih kecil. Nah, ini kecil ini, dengan panjang 29, dengan lebar 17, ketebalan 5, lebih kecil teman-teman. Mas Kaisa, ketika melihat begitu ya, adanya Candi Wates Umpak, apa yang paling berkesan di sini, Mas Kaisa? Ya, pertama mungkin yang paling menakjubkan mungkin ya dari sisi zaman Mojopahitnya ya, yaitu adanya Patih Gajah Mada, yang pada zaman itu istilahnya ya jarang orang mau berpikir sampai dalam artian mereka, kalau menurut saya ya waktu itu mungkin masih memikirkan apa yang saya makan untuk besok, atau apa yang saya makan untuk istri saya, mungkin seperti itu. Tapi muncullah sosok Patih Gajah Mada, yang mana dengan semangatnya yang kita kenal dengan Sumpah Palapa waktu itu ya, kalau nggak salah ya, itu Patih Gajah Mada bisa sukses dan berhasil menaklukkan atau mempersatukan bumi Nusantara sampai sebegini luasnya bumi Indonesia. Itu fakta yang sangat menakjubkan bagi saya. Dan yang paling utama, dan mungkin saat itu juga kan sudah muncul berbagai macam agama juga, dan yang paling utama mempersatukan atau toleransi pada waktu itu juga sangat luar biasa. Itu toleransi antar agama. Itu yang patut kita tetap hargai dan kita tiru atau kita contoh pada zaman sekarang ini ya. Seperti itu mungkin Mas Eko ya. Untuk di situs Wates Umpak sendiri, dari hasil dari karya seperti ini, Mas Kaisa, ya, apa yang berkesan kira-kira? Ya mungkin dari sisi pertama seninya juga Mas Eko ya, sisi seni. Yang keduanya mungkin sisi mereka tidak melupakan apapun agama mereka, tidak melupakan namanya ibadah gitu, mungkin itu. Jadi kalau bisa apapun agama Anda, jangan lupa sama Tuhan Anda, ibadah itu ditekuni biar
satu, biasanya lebih sisi kemanusiaannya insya Allah lebih. Kalau kita lebih mendekatkan kepada agama kita, insya Allah sisi kebaikan kita sebagai manusia pasti luar biasa, seperti itu. Teman-teman Buku Tampreng, cukup di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian semuanya yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezeki yang berkah, umur panjang yang berkah. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.